Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar Kang hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya akan fokuskan untuk membahas mengenai chart karena ada beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin yang pengen saya kembali lakukan update hari ini. Diikuti juga kita bakalan bahas tentunya dari segi price action, apa yang sedang terjadi, kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya, dan apa kira-kira peluang bisa kita manfaatkan ketika beberapa senario bisa terjadi. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,09 triliun dolar atau turun kurang lebih 0,09% dari 24 jam ke belakang. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, teman-teman, sebenarnya keadaannya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Toncoin dengan kenaikan 4,35% ke 5,58 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas chart Bitcoin, saya pengen bahas dua chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin terlebih dahulu. Yang pertama adalah stock market Amerika Serikat atau S&P 500, teman-teman. Nah, kalau misalnya diperhatikan di sini, S&P 500 pada akhirnya kembali mengalami rebound yang sangat signifikan dari tanggal 5 Agustus kemarin hingga sekarang. Kita bisa mengatakan bahwa ini adalah pembentukan V-shape recovery, teman-teman. Dan saya tidak melihat ada alasan kenapa S&P tidak bisa untuk kembali break ke area all-time high yang baru. Karena kalau kita perhatikan sekarang, itu hanya kurang lebih 1,5% lagi, teman-teman. Hanya terpaut 1,5% lagi dari all-time high sebelumnya. Nah, teman-teman, perlu kalian ingat bahwa volatility minggu ini baru akan kita lihat kemungkinan start malam hari ini dan juga besok malam. Karena malam hari ini akan ada data GDP dari Amerika Serikat, sedangkan besok malam akan ada data Core PCE Price Index. So, kemungkinan pasar saham Amerika Serikat malam hari ini dan besok malam akan mengalami volatility yang lumayan. Dan saya secara pribadi karena melihat price action-nya yang seperti ini, maka saya meyakini bahwa S&P 500 mempunyai chance yang cukup besar untuk kembali nge-retest ke area all-time high yang baru atau bahkan break di atas area tersebut. Namun, teman-teman, karena kita telah mengalami rally yang luar biasa kencang di sini selama berhari-hari, maka cukup make sense ya kalau kita bisa mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu mungkin selama 1-2 minggu ke depan sebelum pada akhirnya kita kembali start mengalami rally dan break ke area all-time high yang baru. Tapi karena ada price action seperti ini, sekali lagi untuk midterm saya cenderung bullish untuk S&P 500. Terkecuali teman-teman ada sesuatu yang terjadi yang bisa mengubah sentimen di market dan juga bisa mengubah senario dari pergerakan harga S&P, yaitu adalah jika kita bisa melihat ada sell off yang sangat kencang di sini, disertai ada bearish continuation pattern, contohnya mungkin adalah seperti ini, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa S&P kemungkinan besar justru bisa kembali mengalami sell off dan kita berpotensi membentuk yang namanya double top. Oke, tapi ini adalah scenario yang persentasenya lebih kecil untuk terjadi menurut saya. Jadi untuk sekarang saya bisa katakan 70-30 lah persentasenya. 70% kita bakalan ke all time high yang baru, 30% kita bisa mendapatkan ada sell off dari sini. Jadi kan kita di sini analisa berdasarkan probabilitas ya teman-teman. Kita tidak bisa mengatakan pasti habis ini bakalan ke all time high. Karena chance selalu ada aja kita bisa mendapatkan koreksi. Tapi karena kita melihat ada price action yang berbentuk V-shape recovery di sini, maka untuk sementara persentasenya lebih besar bahwa S&P 500 akan kembali membentuk all time high yang baru. Next target di mana? Kalau kita melihat area terakhir itu di sekitaran 5.600 ya teman-teman. Kalau kita mampu break, maka kita mungkin bisa mengejar sampai ke angka 6.000. Oke, sebagai area major resistance berikutnya teman-teman. Dan dari sana kita kemungkinan akan kembali menemukan semacam major resistance. Dan di chart weekly juga kita melihat S&P 500 terlihat sangat bullish ya. 3 candle weekly berturut-turut itu berwarna hijau. Jadi sekali lagi
Akan sangat wajar kalau dalam 1-2 minggu ke depan kita mendapatkan konsolidasi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rally berikutnya ke atas. Jadi S&P 500 kecenderungannya adalah midterm bullish. Kalau misalnya untuk dolar index, teman-teman, sesuai dengan apa yang telah kita expect sebenarnya dari berbulan-bulan terakhir. Kalau misalnya teman-teman merupakan penonton setia di channel ini, harusnya tahu, saya sudah sampaikan nih berkali-kali, bahwa apa yang kita lihat di sekitaran area ini, semuanya hanya adalah bentuk konsolidasi dari sell-off ini. Dan cepat atau lambat, kita akan kemudian breakdown dan membentuk lower low yang baru. Dan di 2 update terakhir, saya sudah sampaikan juga, terakhir kali seingat saya adalah ketika kita baru breakdown di sini. Saya sampaikan pada saat itu, ini adalah menjadi awal, teman-teman, dari downtrend untuk dolar index. Dan kalian bisa memperhatikan weekly chart-nya ya. Dari kurang lebih awal Juli kemarin hingga sekarang, kita itu mengalami sell-off yang luar biasa di dolar index. Dan guess what? Kali ini kita telah mencapai target pertama kita di angka 100 yang menjadi area major support untuk sekarang. Tetapi teman-teman, saya secara pribadi merasa bahwa area 100 ini mempunyai potensi yang sangat besar kali ini kita break. Walaupun tentunya kita bisa mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu atau konsolidasi sebelum pada akhirnya kita melakukan hal tersebut. Tapi, saya expect kali ini, kita kemungkinan akan breakdown dari area 100 ini, dan akan menuju area major support terdekat, yaitu di area trendan di sini di 97, teman-teman. Dan jika memang benar kita melihat dolar index terus mengalami penurunan seperti ini, maka secara historis harusnya, teman-teman, kita bisa melihat Bitcoin performanya itu bakalan bullish. Oke? Untuk sementara memang kita tidak melihat hal tersebut terjadi. Kita melihat dolar indeks selama berminggu-minggu terakhir itu bearish, sedangkan Bitcoin masih cenderung konsolidasi. Apakah ada lagging effect? Saya tidak tahu, tetapi kalau misalnya kita melihat fakta historisnya, setiap kali dolar indeks berada di dalam trend bearish, seperti yang terjadi di tahun 2020 hingga 2021, dan juga 2016 hingga 2017 akhir atau awal 2018, Bitcoin itu cenderung mengalami rally yang luar biasa kencang. Nah, jadi saya juga berdasarkan fakta yang ada, bisa mengatakan bahwa chance-nya cukup besar kalau misalnya dolar index terus mengalami pelemahan seperti ini, cepat atau lambat harusnya Bitcoin bakalan mengalami rally dan breakout ke area all-time high yang baru. So far so good untuk dolar index. Sesuai dengan ekspektasi kita, walaupun sekarang kita telah berada di area major support lagi, bisa aja kita akan mendapatkan semacam konsolidasi atau pullback terlebih dahulu ke atas, mungkin untuk nge-retest ke area trendline sebelum pada akhirnya sell off lagi. Dan saya rasa pada saat itu kita bisa expect cepat atau lambat Bitcoin akan start untuk mengalami rally, teman-teman. Walaupun untuk beberapa hari terakhir saya tahu mungkin sentimen market terutama di Bitcoin kembali dalam keadaan yang cukup cautious gitu, waspada, dan banyak yang bearish karena mungkin melihat area 60.000 kembali berhasil kita jebol. Nah, saya tahu teman-teman bahwa price action di Bitcoin sekarang tidak terlihat terlalu meyakinkan untuk kita dapat breakout ke area all-time high yang baru. Tetapi teman-teman, perlu saya ingatkan kembali bahwa Bitcoin itu ketika pergerakannya sedang masif, itu dalam waktu yang sekejap bisa mengalami rally yang luar biasa kencang. Sekali lagi, saya ambil contoh paling dekat saja. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, dari awal Januari hingga ke kurang lebih awal Maret, bukan awal Januari ya, tapi akhir Januari hingga awal Maret. Kurang lebih hanya 1,5 bulan saja, teman-teman. 1,5 bulan saja. Kita kemudian melihat Bitcoin rally dari angka 38 ribuan hingga ke kurang lebih area 73 ribu. 1,5 bulan, kenaikan 90% dari sana. Nah, jika teman-teman, ini kita hanya kasih contoh aja ya. Kalau kita mendapatkan hal yang sama, 1,5 bulan dari sekarang, anggaplah mulai dari sekarang kita start rally gitu kan, dari akhir Agustus sampai ke awal Oktober katakanlah. Dan kenaikannya sampai 90%.
Yang tadi kan 90% kan? Kalau kita anggap persentasenya sama, maka itu akan sampai ke angka kurang lebih 114.000 dolar. Nah, saya tahu ini kedengarannya sangat fantastis ya teman-teman. Kedengarannya sangat tidak masuk akal bahwa dalam 1,5 bulan Bitcoin bisa mengalami rally sekencang itu. Tetapi ya faktanya seperti itu. Kalian lihat di sini, sampai ke sini itu kenaikan 93%. Ya kan? Dari sini ke sini itu kenaikan 85%. Hanya dalam kurun waktu berapa? 87 bar. Atau kurang lebih hampir 3 bulan. Jadi kalau kita konservatif pun, teman-teman, katakanlah kita menyelesaikan koreksi di bulan September, katakanlah. Akhir bulan September kita asumsikan, misalnya nih. Dan kita cuma berhasil naik mungkin 60-70%, anggap 70% deh, nggak usah sampai 80-90. Maka, kita bisa expect akhir tahun ini, kita sudah ada di sekitaran range 80 ribuan. Oke? Dan itu bisa terjadi di November atau bahkan Desember. Ini hanya untuk menunjukkan teman-teman bahwa Bitcoin itu ketika lagi memang moodnya mau rally, itu nggak nanggung-nanggung. Rally-nya bisa terjadi terus-menerus gitu. Sehingga kalau teman-teman merasa bahwa sekarang adalah saat yang sangat membosankan dan kemudian keluar dari market, menjual semua aset kalian, hanya karena kalian bosan menunggu, itu menurut saya bukan sesuatu yang bijak untuk dilakukan. Karena untuk sementara, yang kita lihat di sini adalah semacam konsolidasi yang cukup besar menurut saya, yang cepat atau lambat harusnya akan kita akhiri. Pertanyaannya kapan? Bisa aja di bulan September, bisa aja di bulan Oktober, who knows. Tapi harusnya menurut saya pribadi tidak akan lama lagi. Maksimum mungkin 3 bulan dari sekarang. Tapi itu opini saya ya teman-teman. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Maksimum 3 bulan dari sekarang menurut saya pribadi, harusnya kita telah menyelesaikan konsolidasi di sini dan bersiap untuk breakout ke area all time high yang baru. Nah lalu teman-teman, untuk price action Bitcoin, in the short term, apa yang sedang terjadi? Ada satu kabar buruk gitu ya, bahwa kita melihat daily candle lagi-lagi tidak berhasil untuk close di atas 60.000. Dan saya katakan maksimal 3 hari dari kemarin ya, saya sampaikan 2-3 hari dari sekarang, saya mau melihat Bitcoin untuk kembali close di atas 60.000. Supaya apa? Supaya kita bisa consider breakdown di sini itu sebagai fake out. Karena kalau kita sampai beberapa candle sekaligus berada di bawah 60.000 closingnya, itu memperbesar chance bahwa kita sedang justru melihat ada sell off, konsolidasi, dan lanjut sell off ke bawah. Dan ini bisa terjadi di bulan September. Dan kita tahu bahwa bulan September bukan bulan yang terlalu baik untuk Bitcoin. Secara historis memang kebanyakan bulan September itu bakalan merah untuk Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita akan mendapatkan koreksi di September, ya kalian juga harus bersiap gitu ya. Tapi harapan saya tentunya koreksinya tidak dalam-dalam banget gitu ya. Tidak hancur banget sentimennya, supaya kita bisa recover-nya juga cepat. Tapi, teman-teman, kalau misalnya kita sampai mampu reclaim di atas 60.000, dan apalagi weekly candle itu close kembali di atas 60.000, maka saya expect bahwa kita akan kembali menjadikan area 60.000 ini menjadi support, dan kita bisa melihat Bitcoin berpotensi kembali push ke area 66 sampai 67.000. Nah, untuk sementara buyers masih mencoba ya, teman-teman, masih mencoba untuk nge-reclaim area tersebut, mempertahankan area 60.000 supaya tidak kembali closing weekly candle di bawah area tersebut. Dan kita tidak jauh lagi sebenarnya, teman-teman. Kita sekarang di area 59.000 gitu ya. Katakanlah kita mau ke 61.000, itu hanya pergerakan kurang lebih 3% dari sini. Dan ingat, kita masih mempunyai data GDP dan juga data Core PCE Price Index yang mempunyai potensi untuk menggerakkan market. So, itu untuk time frame besar, teman-teman. Kalau untuk time frame kecilnya seperti apa? Untuk time frame kecilnya, kalau misalnya kita lihat dari 1 hour, teman-teman, maka yang bisa kita temukan adalah adanya potensi pembentukan semacam symmetrical triangle di sini. Oke? Nah, kita kemungkinan akan berada di penghujung pattern ini nanti malam.
Sehingga ini bertepatan juga dengan volatility di pasar saham Amerika Serikat kemungkinan yang diakibatkan oleh data GDP nanti malam. Sehingga kalau misalnya teman-teman yang merupakan traders mungkin bisa memantau ya nanti malam siapa tahu ada peluang untuk kalian. Nah, kalau secara pribadi teman-teman, kalau mencari peluang, maka satu dari dua hal ini harus terjadi. Kalau misalnya saya mau short, maka saya harus melihat ada pembentukan bearish continuation pattern. Saya pengen bentukannya rapi, bentukannya seperti ini. 2 atau 3 wave ke atas. Dan kemudian kita membentuk trend line, kita breakdown dari trend line tersebut. Nah, ini adalah peluang untuk short bagi saya. Sedangkan, kalau misalnya saya mau long, maka saya prefer untuk melihat Bitcoin break di atas 61.000. Oke? Untuk membuat semacam V-shape recovery di sini. Dan start membuat continuation pattern. Mungkin bentukannya bisa seperti ini. Kalau itu yang saya lihat, maka saya akan mencari peluang untuk long. Tapi sebelum kedua hal tersebut terjadi, teman-teman, maka bagi saya pribadi tidak worth it untuk mencoba short maupun long di sini. Karena ini masih adalah gray area buat saya pribadi. Jadi sebelum kedua senario tersebut terjadi, saya masih akan pilih untuk stay away from the market terlebih dahulu. Tapi kalau rupanya kita langsung sell off lagi dari sini dan tidak mendapatkan adanya koreksi yang terlalu berarti di sini, saya justru, teman-teman, pengen melihat Bitcoin untuk kembali ke sekitaran area 56.000 di sini. Oke, yang kemungkinan akan bisa menjadi area support. Dan dari sana saya mungkin bisa menargetkan semacam scalping long. Karena kalau misalnya kita langsung turun lagi dari sini, menurut saya koreksi yang kita lihat di sini tidak terlalu memadai, kurang artinya. Jadi sebenarnya relief rally itu ya cepat atau lambat akan kita lihat. Kalau misalnya kita nyampe ke area 56.000 dan kemudian berhasil menjemput liquidity di area ini, maka saya rasa itu bisa menjadi peluang untuk scalping long, ya, menargetkan setidak-tidaknya nyampe ke sekitaran area 58 lagi. Jadi semua senario sudah saya cover. Oke, dan beserta peluang-peluang yang akan saya manfaatkan jika dikasih. Dan saya sekarang tinggal menunggu saja market kasih yang mana. Kasih yang A, saya ambil. Kasih yang B, saya juga ambil. Kasih yang C, saya juga ambil. Yang mana pertanyaannya? Jadi kita di sini sekali lagi hanya beradaptasi dan memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh market, clue-nya, dan kita manfaatkan sesuai dengan pengetahuan kita. Selesai. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.